إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم بما أمركم الله في محكم تنزيله قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sunnah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sedikit pun dalam permasalahan agama ini kecuali telah menjelaskannya kepada kita. Dan inilah implementasi dari firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah turunkan ayat ini pada haji wada ketika Rasulullah SAW telah mendapatkan kemenangan demi kemenangan dan sebagai penanda dari akhir hayat kehidupan Rasulullah. Allah turunkan ayat ini sebagai penegasan bahwasan syariat ini telah mencapai kesempurnaan. Dan segala sesuatu yang sempurna tidak butuh ada penambahan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam berjalannya sejarah umat Islam dan kehidupan kaum muslimin dari generasi awal sampai sekarang, ada di antara orang-orang yang merasa syariat ini tidak cukup dan berupaya untuk melampaui syariat itu. Maka inilah yang disebut dengan ghulu. Dan inilah tema khutbah kita pada hari ini. Al-ghulu fiddin. Sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Sikap berlebihan di dalam agama bukanlah seseorang yang menjalankan syariat secara sempurna. Dan sikap berlebihan bukanlah pada memanjangkan jenggot, bukanlah pada berpakaian syar'i dan lain sebagainya. Dan sikap gulu bukanlah kita sholat jamaah di masjid. Bukan itu definisi gulu. Karena sebagian orang ada yang mendefinisikan gulu adalah pengamalan totalitas terhadap agama. Ini definisi yang salah terhadap gulu. Al-gulu adalah sikap melampaui batas yang tidak diizinkan dalam syariat, baik dalam masalah i'tiqad, keyakinan, ataupun pengamalan, ataupun muamalah. Dan ini Allah peringatkan sangat tegas. Sikap berlebih-lebihan ini tidak mencukupkan diri dengan wahyu al-munazzal di dalam beribadah, di dalam berakidah, berdampak pada tergelincirnya orang-orang sebelum kita disebabkan karena gulu ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Allah katakan, wahai ahlul kitab. Allah arahkan pembicaraan ini kepada Bani Israel, kepada mereka yang diturunkan wahyu dari Zabur, Taurat dan Injil. Allah katakan, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Dan jangan kalian katakan sesuatu tentang Allah kecuali sesuatu yang benar, kecuali sesuatu yang berdasar dari wahyu. Karena ayat ini Allah sebutkan terkait bantahan terkait dengan akidah orang-orang Nasrani.
dalam mentuhankan Isa. Dan dalam hal ini juga Nabi kita SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, iyyakum wal ghulu, iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Berhati-hatilah kalian, kata Nabi kita, waspadalah kalian dari sikap berlebih-lebihan di dalam agama, karena sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Hadis ini dibawakan Rasulullah SAW dalam satu peristiwa ketika beliau memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengambilkan batu kerikil untuk Rasulullah dalam haji wada. Kita mengenal ada lempar jamarat, melempar jamarat dengan 7 kerikil. 7 kerikil bukan 7 batu. Maka Abdullah bin Abbas memilihkan kerikil 7 buah untuk Nabi SAW yang mampu beliau pegang dengan 1 tangan. Dan Nabi berkata, seperti inilah kita beragama, dan hindari sikap berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan di dalam agama adalah yang membinasakan umat sebelum kalian. Dalam melempar jamarat, Nabi SAW mengingatkan, cukup dengan batu kerikil yang kecil. Tidak perlu batu besar kita lemparkan, tidak. Dan Nabi mensifatkan itu sebagai satu hal yang gulu di dalam beragama. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwasannya sikap gulu dimulai dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, merembet kepada sesuatu yang besar, yang akan membinasakan agama, jiwa, bahkan harta seseorang. Datang 3 orang sahabat Nabi SAW untuk mencari tahu, mengorek-ngorek berita, apa amalan rahasia Nabi di dalam rumahnya. Tentu hal ini tidak bisa diketahui setiap orang. Amalan-amalan Nabi di rumahnya pastinya diketahui oleh istri-istri Nabi SAW. 3 orang sahabat Nabi ini datang bertanya ke istri-istri Nabi, amalan apa yang dilakukan Nabi SAW. Maka mayoritas istri beliau mengabarkan bagaimana kebiasaan ibadah beliau. Sampailah mereka mendapatkan kesimpulan bahwasannya Rasulullah SAW tidur di sebagian malam dan bangun untuk sholat. Beliau berpuasa di sebagian hari, berbuka di sebagian hari yang lain. Dan beliau bermuamalah dengan baik dengan para istri-istrinya. Beliau menikah. Lantas 3 orang ini berkata, ama ana, adapun diriku. Mereka katakan, kalian lihat ini ibadah Rasulullah. Seseorang yang sudah dijamin Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang dahulu dan yang akan datang. Di mana kita dari Rasulullah? Kita harus lakukan lebih dari ini. Adapun aku, kata orang pertama, aku akan terus berpuasa, tidak akan berbuka-buka. Artinya, sepanjang hari, setiap hari, sepanjang tahun, dia akan berpuasa secara konsisten. Kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Artinya sama sekali tidak ada jeda, tidak ada kelam. Akan berpuasa terus dia. Dan orang yang kedua berkata, adapun diriku, aku akan melakukan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur-tidur. Dan yang orang ketiga berkata, adapun diriku, aku tidak akan menikahi wanita. Disampaikanlah hal ini kepada Nabi SAW. Lantas Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan berkhutbah di hadapan mereka dengan berkata, apa gerangan suatu kaum berkata begini dan begini. Rasulullah hikayatkan perkataan mereka. Adapun diriku, kata Nabi, adalah orang yang paling takut terhadap Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi aku sholat dan aku juga tidur. Dan aku berpuasa dan kadang aku berbuka. Dan aku menikahi para wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari diriku. Rasulullah menutup pintu ini rapat-rapat. Apabila hal ini dibuka, menyebabkan kebinasaan yang lebih besar. Seseorang beranggapan diri dia mampu untuk memberikan ketakwaan yang lebih daripada Rasulullah SAW. Seseorang yang beranggapan sunnah itu tidak cukup.
Kita harus melakukan lebih ekstra lagi. Dan inilah yang mengantarkan dia untuk masuk ke dalam ranah-ranah kesesatan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh, menghikayatkan suatu kisah, suatu perkataan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Abdullah bin Abbas berkata, yang disebutkan dalam ayat ini adalah 5 orang soleh dari pengikut ataupun dari orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh. Orang-orang soleh, guru agama, tokoh agama yang menjadi panutan di masyarakat. Tatkala 5 orang ini wafat, seluruh masyarakat merasa terpukul dengan kepergian mereka. Orang-orang yang mencintai mereka sangat merasa kehilangan dengan wafatnya 5 sosok alim ulama mereka ini. Lantas syaitan pun membisikkan kepada mereka untuk membuatkan lukisan yang diletakkan di tempat ibadah untuk menambah kekhusyukan mereka dalam beribadah kepada Allah. Dan mereka lakukan itu step by step, langkah demi langkah. Syaitan menjerumuskan mereka melalui satu perbuatan ghulu fiddin. Mereka lukis gambar orang-orang soleh tersebut, mereka letakkan di tempat ibadah mereka. Dan kemudian syaitan membisikkan lagi, kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya tidak cukup hanya berupa gambar. Bangunkan monumen, patung untuk mereka, letakkan di tempat ibadah mereka, ibadah kalian, untuk mendekatkan kalian kepada Allah dengan mengingat mereka. Maka mereka buatlah patung. Dan setelah generasi yang membuat patung habis ataupun wafat, muncul generasi yang baru, dan syaitan pun membisikkan kepada anak-anak mereka bahwasanya dulu bapak kalian mengagungkan, memuliakan, memuja patung ini, maka pujalah patung ini. Dan terjadilah kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini. Dan inilah buruknya sikap ghulu di dalam beragama yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Karena apa? Tidak mencukupkan diri terhadap wahyu yang diturunkan kepada mereka. Merasa bahwasannya amalan yang diajarkan Rasul mereka tidak mampu mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadangkala juga sikap ghulu ini mengantarkan seseorang untuk menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, disebabkan karena mereka mencoba mentakwilkan ayat tidak berdasarkan konteks yang diinginkan di dalam syariat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ketika bapak mereka ataupun ayah mereka yang pertama kali berkata di depan Rasulullah SAW dalam pembagian harta ghanimah dalam perang Hunain, dengan nada yang lantang dia berkata kepada Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah membagikan ghanimah kepada para sahabatnya dengan cara yang adil. Maka seorang ini bernama Dzul Khuwaisirah berkata kepada Nabi SAW, orang yang paling adil di atas muka bumi ini, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lancangnya dia berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Bagi wahai Muhammad dengan keadilan, berlaku adillah engkau dalam pembagian, karena engkau belum menegakkan keadilan. Mendengar ini, Rasulullah SAW berkata, "Faman ya'dil illa ma'adil." Kalau aku tidak adil, siapa yang mampu menegakkan keadilan ini? Maka Umar berkata, "Da'ni ya Rasulullah adrib 'unuqah." Ya Rasulullah, izinkan padaku untuk memenggal batang lehernya. Dan Nabi menahan hal itu. Dan Nabi berkata kepada Umar dan para sahabatnya, ketika sudah berlalu sahabat ini, akan muncul dari anak cucu keturunan orang ini seseorang yang membaca Al-Quran tidak sampai kecuali hanya sebatas tenggorokan mereka. Yamruquna minad din, pemahaman mereka jauh melenceng dari agama, sebagaimana melencengnya, melesatnya
anak panah dari busurnya. Dan ini Rasulullah sebutkan mereka dalam sifatnya lain, hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Karena banyak kerusakan yang didapatkan kaum muslimin dari pemahaman mereka dalam mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap gulu mengantarkan kepada kebinasaan. Sikap gulu berlebihan di dalam agama mengantarkan kepada kehancuran seseorang. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita kecuali sesuatu yang mampu untuk kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwasannya sikap i'tidal, sikap pertengahan adalah sikap seorang muslim yang hakiki. Sikap pertengahan juga adalah sikap yang diambil ahlu sunnah wal jamaah. Artinya mereka tidak beramal kecuali dengan sesuatu panutan yang terdapat dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka mencukupkan diri dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih memahami tentang Allah melebihi Allah sendiri. Maka dikabarkan kepada kita dari Al-Quran. Dan tidak ada setelah Rasulullah SAW yang memahami tentang Allah melebihi dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kabarkan kepada kita di dalam sunnah-sunnahnya. Maka dari itu, ketika seseorang berupaya memahami agama, berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di luar koridor yang dilalui Rasulullah SAW, maka dia akan binasa. Maka dia akan binasa. Karena apa? Karena segala sarana, segala jalan, segala upaya yang kita lakukan untuk menempuh kepada kehidupan hakiki di akhirat, mendapatkan keutamaan rahmat dari Allah, seluruh jalan ini tertutup kecuali jalan yang pernah dilalui Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti jalan Nabi kalian. Dengan cara itu yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari jurang-jurang kebinasaan, dari sikap gulu ataupun berlebih-lebihan di dalam beragama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mencukupkan diri kepada sunnah dan menghidupkan sunnah Nabi SAW sampai ajal menjemput kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.